Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini kami akan menerangkan tentang nama-nama surga. Ya, nama-nama surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu hal yang harus diketahui sebenarnya ya adalah nama-nama surga Allah. Karena setiap orang pasti ingin masuk surga. Saya ingin, keluarga saya ingin, dan mungkin Anda semua juga pasti ingin ya. Ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa surga itu ada 8 ya. Surga itu ada 8. Ya, di sini dalam hadis atau dalam kitab Daqaiqul Ahbar atau bisa dibaca dalam kitab Dzurratun Nasihin bahwa nama surga itu ada 8. Di sini disebutkan wa ammal jinan fathamanun. Jadi surga itu ada 8. Yang pertama Darul Jalal. Ya. Surga paling yang pertama atau paling bawah ya, adalah disebut Darul Jalal. Diingat ya, karena penting kita mengetahui nama-nama surga. Semoga kita semua min ahli surga, min ahli jannah, Allahumma amin. Yang pertama adalah Darul Jalal. Ingat, Darul Jalal. Yang kedua, nama surga kedua adalah Darussalam. Ya, namanya Darussalam. Nama surga yang ketiga wa Jannatul Ma'wa, ya. Surga Ma'wa, Jannatul Ma'wa yang ketiga ya. Yang keempat, Jannatul Khuldi. Ya. Nomor 4 adalah Jannatul Khuldi, surga khuldi. Ya. Ingat, ini nomor 4, surga khuldi atau Jannatul Khuldi. Yang kelima, Jannatun Naim. Ya. Jannatun Naim. Yang kelima, Jannatun Naim, surga Naim. Yang keenam, Darul Qoror. Ya, Darul Qoror. Pakai qaf, Darul Qoror ya, diingat Qoror. Nomor 6. Nomor 7 Jannatul Firdaus ya, surga Firdaus. Nah, ini juga tertinggi. Yang nomor 8 adalah Jannatu Adnin ya, surga Aden. Nah, itu ada 8 nama-nama surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam risalah lain, dalam kitab yang lain, yang paling tinggi nomor 8 itu adalah surga Firdaus. Jadi surga Aden, terus baru surga Firdaus atau Jannatul Firdaus. Ya, itu nama-nama surga. Kita harus diketahui. Semoga kita bisa masuk dari salah satu 8 itu. Allahumma amin. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya ya, ini ada dalam hadis Said Abdullah bin Abbas, beliau menceritakan dari jinani sama niatu abwab. Surga itu ada 8 pintu minnadzahab yang terbuat dari emas ya. Pintu surga itu terbuat dari emas. Al-mursa bil jawahir, yang dihiasi dengan mutiara-mutiara atau benda-benda mulia yang ada dalam pintu tersebut. Nah, ada 8 pintu itu. Alal babil awal, al-babil ula. Pintu yang pertama ya, ada sebuah tulisan ya. Di pintu pertama itu tertinggi ada sebuah tulisan, yaitu tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pintu pertama ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, pintu itu untuk siapa? Wa huwa babul anbiya wal mursalin wasyuhada wal askhiya. Pintu yang ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah pintunya babul anbiya, pintu para nabi, pintu para rasul, pintu para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan yang terakhir al-askhiya, yaitu pintu orang-orang yang dermawan. Nah, ini surga yang bersama dengan para nabi Muhammad atau para semua nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pintu kedua yaitu yukmilunas shalah wal wudu, yaitu bagi orang-orang yang menyempurnakan salat ya dan wudu. Makanya penting kita untuk menyempurnakan wudu, apalagi
keadaan kondisi seperti ini ya kita harus sering-sering berwudu supaya kita selalu bersih dan suci. Itu penting ya. Ya, untuk selanjutnya yang nomor 3, babul muzakin, ya, pintu orang-orang yang berzakat atau suka mengeluarkan zakat. Muzakin al amwalahum, orang-orang yang mau mensucikan harta mereka dengan cara apa? Dengan cara mau mengeluarkan zakat, entah itu zakatul nafsi atau zakatul mal, ya. Itu pintu ketiga. Yang warabi babul amirin bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar. Yang keempat adalah pintu orang-orang yang mau amar ma'ruf nahi mungkar. Ini perkara bukan perkara mudah ya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu hanya orang-orang yang punya keberanian dan kekuatan yang luar biasa. Kalau dia ya punya keberanian, iman yang kuat, dan dia mau amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf mudah, tapi nahi mungkar itu yang susah. Ketika dia mau amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia akan masuk pintu surga yang nomor 4. Yang nomor 5, babu man qata'a nafsahu anis syahawat. Yang nomor 5 adalah pintu bagi orang-orang yang mau ya memutus hawa nafsunya dari syahwat-syahwat ya. Nah, ini bukan perkara mudah ya. Kalau orang mau memutus perkara-perkara yang berbau syahwat, maka dia akan bisa masuk ke pintu nomor 5. Nah, ini ya. Semoga kita bisa ya. Yang nomor 6, wasadis babul hujjat wal mu'tamirin. Ya, pintu bagi orang-orang yang pergi haji dan umroh ya. Makanya bagi Anda yang belum melaksanakan haji, bersegeralah. Tapi nggak tahu kalau tahun ini ya bisa berangkat atau enggak. Semoga bisa ya. Tapi tahun-tahun selanjutnya ayo disemangatkan kita untuk bisa berangkat haji dan umroh, karena jaminan bagi orang-orang yang umroh atau hajinya mabrur, dia akan masuk ke surga, yaitu pintu nomor 6 ya. Yang selanjutnya wasabi babul mujahidin, yang nomor 7, pintu bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Orang-orang mujahidin yang membela agama Allah Subhanahu wa taala seperti di Palestina atau zaman Nabi Muhammad SAW, dia benar-benar berjuang bela agama, bela negara demi Allah dan Rasulnya, demi agama Islam. Dia termasuk mujahidin dan dia akan masuk ke surga nomor 7 atau pintu ke-7 ya. Ya. Kemudian yang nomor 8, babul ladina yahudduna absarahum anil maharimi wa ya'mulul khairat wal hasanat min birril walidain wa silaturahim wa ghairi dzalik min a'malil hasanah. Yang nomor 8 itu pintu bagi orang-orang yang mau menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga seluruh hidupnya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mau wa ya'malul khairat, dia mau mengamalkan hal-hal yang baik. Ya, dia mau birrul walidain, ya, membaiki orang tua, mau silaturahim dan amal-amal soleh yang lainnya. Baik, banyak sekali amal-amal soleh yang bisa kita lakukan. Ya, yang salah satunya adalah berbagi kebaikan. Ya, apapun itu, asalkan itu kebaikan dan itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala atau bisa membantu manusia, karena khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa bermanfaat bagi manusia yang lain. Ya, manusia yang lain. Makanya mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita melakukan amal yang soleh, meninggalkan perkara yang haram. Jadi semoga ya kita bisa masuk ya ke pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala, entah pintu yang manapun, yang penting semoga kita masuk surga. Ya, kalau kelasnya seperti kita mau minta yang tinggi itu ya susah ya. Kita sudah mau masuk surga itu alhamdulillah, dimasukkan surga oleh Allah, alhamdulillah. Semoga kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada salah kata. Oh ya, ini bisa dibaca juga dalam kitab Durratun Nasihin. Bisa lihat ini kitab Durratun Nasihin ya. Ini kitab warisan ya, kitab saya ini kitab warisan dari kakek saya, diwariskan kepada almarhum abah saya, kemudian kepada saya. Ya, mungkin umur ini sudah 70 tahun karena katanya ngajinya beliau sudah 70 tahun yang lalu. Ya, semoga bisa membawa manfaat untuk diri saya dan Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.